Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tom Techno. Sudah lihat video yang tadi? Yuk, kita buat dan kita bahas dulu strateginya seperti apa. Tapi sebelumnya, jangan lupa ke Indoribit bagi yang suka atau yang pengen mendapatkan rebate, silahkan ke Indoribit dan pilih brokernya di sana. Jika Anda mau tanya-tanya, silahkan tanya-tanya di sini ada WA-nya. Oke, langsung ke topik utama. Oke, jadi di video tadi menggunakan strategi namanya cut switch. Nah, kita bahas dulu apa itu cut switch ya. Jadi, strategi ini adalah strategi yang misalkan kita lagi open buy, kita pasang open buy, kemudian tiba-tiba itu kita kena tiba-tiba harganya turun, chartnya malah turun. Kita langsung cut di situ, cut loss atau stop loss, dan kita langsung pasang posisi dengan sebaliknya. Misalkan tadi buy, langsung pasang sell. Tapi sell-nya ini kita naikkan lot-nya. Jadi misalkan TP-nya 10 pips. Begitu kena stop loss, kita dari buy kita pasang sell. Sell-nya 10 pips juga. Tapi dengan lot digandakan. Oke, paham ya? Jadi jika kita tadinya kena stop loss 10 pip, saat kita sell, kemudian sell-nya profit, maka profit kita adalah 10 pips tapi kalikan 2 lot. Jadi sekitar 20 pips. Seperti itu ya. 2 kali 10 pips. Jadi kan keuntungannya 2 kali, loss 1 kali. Berarti masih untung 1 kali. Nah, kayak gini nih, cocok sebenarnya kalau dipakai saat market trending. Tapi kalau saat marketnya lagi bolak-balik, ya agak serem. Walaupun ujung-ujungnya akan profit juga asal dana kita kuat. Oke, jadi dananya unlimited nih sebenarnya. Cuman kalau kita pasang settingan yang benar, settingan yang pas dengan pair itu, range pair-nya itu bagaimana, itu hasilnya bisa seperti itu. Tadi seperti dilihat, saya melakukan tes selama 1 tahun. 1 tahun itu menghasilkan profit dari modal 3.000, profitnya 7.500, DD-nya sekitar 23% ya, atau DD-nya 1.200-an, berarti tidak ada 50% di sini. Kalau masalah ini kan tinggal sesuaikan balance-nya, balance bisa dinaikkan dan lain sebagainya. Karena setahun ini 200% kayaknya gede banget ya untuk sebuah profit bisnis itu gede banget, bisa kita naikkan modalnya atau kecilkan lotnya lagi. Oke. Jadi kita sudah bahas nih strateginya ya. Lalu kita langsung ke bikin EA-nya. Oke. Jadi pertama-tama seperti biasa buka MetaTrader Anda, masuk ke editornya, meta editornya. Nah, lalu bikin filenya. Bentar ya. Ini kita kasih nama apa nih? Cut switch. Cut switch ya. Cut switch gitu aja ya, cut switch lah. Karena di cut stop loss baru di switch. Karena ada juga yang tidak melakukan cut, switching aja. Jadi misalkan buy langsung di open sell, buy-nya masih ada seperti itu. Cuman tekniknya beda karena di situ saat kita buy terus kita pasang sell, begitu sell buy-nya itu jadi minusnya lebih gede lagi selama sampai sell-nya itu tertutup. Jadi hitungan TP/SL-nya itu agak berbeda. Oke, kita lanjut next aja. Oke. Di sini seperti biasa, kita bikin dulu parameter-parameter yang diperlukan ya, standar aja, yaitu seperti ini. Kita buat di mana? Bentar. Oke, di sini seperti ini ya. Ini saya tutup dulu biar luas. Saya gedein tulisannya. Nah, udah gede kan? Jadi pertama kita bikin namanya apa nih? Komennya switch cut lah atau cut switch bebas, magic number. Kemudian ini lot, hitungan lotnya, take profitnya, stop loss. Di sini take profit saya setting 350, stop lossnya 250. Jadi win rate rasionya kan bagus nih. Kalau kita kena satu stop loss, take profitnya 350. Oke, lanjutnya kita bikin hal yang penting untuk ini adalah adanya marti. Jadi ini konsepnya mirip martingale, tapi martingale itu switching. Oke, dengan marti 2 kali. Nah, ini bisa kita setting-setting nanti. Kita cari-cari 1,5, 2, 3 atau bagaimana, itu tergantung nanti kalian bagaimana. Oh ya,
Pertama disclaimer dulu, kita buat EA ini untuk pembelajaran. Jadi nanti silahkan dicontek aja EA-nya, silahkan dicontek pelatihan saya ini, tutorial saya ini. Kalau bagi yang malas atau kepingin ekspres, nanti seperti biasa bisa ngajukan ke saya skripnya. Cuman ya seperti biasa ada donasinya ya, untuk nilai donasinya belum saya tentukan. Nah, di sini ingin saya garis bawahi bagi yang Anda nanti minta skripnya langsung, semua penjelasan sudah ada di video dan saya tidak akan terangkan lagi karena ini sebenarnya untuk belajar. Karena banyak yang karena saya kasih murah 50.000, 100.000, mereka langsung anggap ini terus tanya, kok nggak profit? Kok apa namanya ini caranya bagaimana? Kan malas kan? Ini kan tutorial cara buat EA-nya, skripnya. Silahkan baca di sini, lihat di sini. Kalau Anda nggak paham coding, ya ini sebenarnya bukan untuk Anda. Sorry, bukan paham. Kalau Anda niatnya nggak ingin belajar, ya bukan untuk Anda. Kalau Anda langsung dapat skripnya, ya tonton ini pelan-pelan, cari yang Anda paham, minimal settingannya seperti apa, lihat di video. Oke, clear ya? Jadi bagi Anda yang langsung pengen dapat skripnya, nggak usah tanya-tanya lagi, file yang saya kasih, jalankan sesuai video. Karena terus terang capek. Saya sudah bikin videonya panjang untuk menerangkan ini konsepnya bagaimana, Anda tanya-tanya lagi. Sorry ya. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, kita bikin variabel untuk snippet-nya. Snippet ini saya standar selalu ada di sini, snippet-nya 3 atau 5 boleh. Kita coba compile, apakah ada error? Nah, tidak ada error. Jadi kalau bikin kayak gini, compile-nya sedikit-sedikit compile kalau saya. Jadi begitu error, tahu tuh errornya di bagian mana. Nggak keburu udah bikin banyak, di compile errornya nggak karuan. Soalnya kalau kurang lambang ini aja, errornya bisa kemana-mana nih. Kurang ini satu aja, error kemana-mana nih. Oke? Nah, kemudian kita konsep pertama adalah kita bikin strateginya dulu. Ya, di sini strategi saya adalah simple sebenarnya. Jadi sinyal buy itu saat ada close-nya di time frame di current, saat di pengertian tadi saya menggunakan M5. Jadi Anda bisa coba di M berapa, coba-coba settingan lain, coba-coba. Ini hanya murni pembelajaran ya, jadi settingannya juga ngasal. Cuman tadi kok ternyata hasilnya lumayan. Jadi buy itu adalah jika close hari ini, harga close candle ke 1 atau close candle yang sudah tertutup, ya kan candle berjalan nih. Kalau candle tertutup itu adalah lebih besar dari harga close D1. Ya. Jadi D1 itu kan candle D1 nih. Jadi ini terus terang ini EA-nya juga termasuk multi time frame karena di current time frame-nya kita menggunakan saat menjalankan EA-nya kita di time frame M5, tapi di dalam EA-nya ada yang membaca D1 juga. Jadi saat close-nya di atas close-nya D1, anggap aja ini kayak break gitu loh sebenarnya. Karena kalau breakout itu biasanya dia akan berlanjut, tidak sideways. Makanya menggunakan konsep switching ini cocok. Jadi setelah close-nya di atas candle D1, itu maka sinyal buy yang pertama. Plus ditambah dengan melihat tren. Apakah trennya sedang ke atas atau sedang turun. Kalau trennya turun walaupun break di atas D1 tidak akan OP. Nah, gimana untuk melihat trennya? Trennya ini saya menggunakan moving average sederhana, yaitu moving average 100, di mana jika harga close di atas moving average, berarti trennya buy atau hanya ambil buy saja. Oke, langsung kita bikin. Di ontick ya. Kita bikin di ontick. Pelan-pelan ya, kita belajar pelan-pelan. Kita pertama bikin MA-nya dulu. Nah, ini. Jadi kita bikin variabel MA, namanya bebas, saya bikin MA aja dengan kode seperti ini, MA simbol, ini time frame, maksudnya current, time frame 0 berarti menggunakan time frame current, atau time frame yang sedang dibuka EA-nya, menggunakan nilai MA-nya periodenya 100, ini kita bikin aja bisa diganti-ganti ya, tambah di sini ya, di mana nih? Di sini, tambahin aja, extern, integer, MA, period.
nilainya 100. Jadi kita nanti bisa ganti-ganti. Di sini kita copy aja my period ini, masukkan ke sini. Oke, kita compile, nggak ada error. Nah, jadi kita nanti bisa ganti-ganti. Kita lihat dulu menunya sudah terbentuk. Nah, sudah terjadi ini. My period bisa kita isi, lot, take profit, stop loss, multiply, atau pengalinya nanti, max ordernya. Jadi ini harus ada max ordernya, kalau enggak, ya monggo terserah. Ini bisa diganti-ganti, bisa 99, bisa hanya Anda kepengen, misalkan Anda kepengen saat news aja, itu trade kan lebih sering spike itu. Kita bikin max ordernya 3 saja, atau 4 saja bebas. Ya, cuman ini kan EA jadi jalan 24 jam. Kalau kepengen nggak itu nanti mungkin tayang selanjutnya kita bisa bikin yang model asisten atau yang kita jalankan semi manual, semi auto. Oke, setelah kita bikin variabel MA, ini menggunakan price close, pakainya SMA. Kita bikin nilai untuk candle D1-nya. Caranya seperti ini. Double close D1, saya bikin nama D1, I close, simbol, period D1, I. Kalau Anda tahu, itu kan ada fungsi seperti ini ya. Oh, nanti aja sekalian deh, karena kita akan pakai itu. Nanti saya terangkan bedanya. Kita compile, null error, null warning. Kita kasih tanda ini aja, bagi nanti Anda yang ingin belajar. Di bagian ini adalah trigger indie. Trigger OP di sini. Ya, sip. Jadi ini tidak terbaca oleh program, ini hanya semacam kayak penanda. Lalu kita bikin rule by atau sell di sini. Oke. Jadi nanti kalau kita udah jadi, Anda tinggal bikin triggernya di sini aja sesuai dengan selera Anda. Ini buat contoh saja. Jadi kita bikin pertama sinyal buy-nya seperti ini, bull sinyal buy, close pada shift 1, paham ya, shift 1, ini pelajaran kita yang awal dulu, di atas close D1, di atas candle D1, di atas close candle D1, dan harga close-nya itu di atas MA. Nah, apa bedanya I close dengan close? Kalau close itu membaca nilai close di chart yang kita pasang. Entah itu pair apapun ya di chart itu. Nah, tapi kalau ini yang I close, Anda bisa tentukan nih simbolnya nih. Anda bisa saja simbolnya ini diganti lain. Misalkan Anda kepengen euro USD. Terus saja seperti ini. Berarti walaupun kita pasang di chart GBP USD, dia akan membaca nilai close di euro USD periodnya D1. Nah, periodnya juga bisa kita setting. Misalkan period, nah ada pilihannya kan H1, H4, D1, nah seperti itu. Kali ini kita pakai D1 dan ini menggunakan simbol yang ada di chart aja. Seperti ini. Kita compile, sekarang kita bikin selnya, yaitu kebalikannya. Jika close-nya di bawah close D1 dan harga close di bawah MA. Nah, kita udah jadi triggernya, trigger sederhana, kita batasin di sini ya, bagi Anda yang nanti mau belajar, tinggal rubah yang di sini aja, kalau pengen ngotak-ngatik rule-nya. Nah, kemudian seperti biasa, saya ingin membuat, untuk nilai SL, TP, TP buy, TP sell, seperti standar saya sebelumnya. Kita pertama buat dulu di sini, double, TP buy, TP sell, SL buy, SL sell ya. Oke, lalu kita bikin seperti ini. Di bawah sini kita bikin stop loss dulu. Jika stop loss sama dengan 0, maka SL buy sama dengan 0. Maksudnya apa? Jika ini stop loss diisi 0, maka nanti SL-nya adalah 0. Tapi jika stop loss-nya diisi atau isinya tidak 0, ini kan diisi 0 ya. Berarti penggunanya ini. Else berarti selain 0 maka SL itu rumusnya adalah as minus stop loss kali poin. Ini penting loh ya. Karena
ada beberapa yang nggak pakai seperti ini, kan biasanya langsung nih di file order send-nya itu, di script order send-nya, kan langsung SL-nya diisi seperti ini. Nah, jika stop loss-nya diisi 0, ya, misalkan diisi 0 nih, maka rumus ini akan jadi aneh. As minus 0 dikali poin. Artinya apa? Berarti kan 0 dikalikan poin, 0 dikalikan sesuatu apapun hasilnya 0. Berarti as minus 0 sama dengan as. Berarti posisi SL-nya di harga as, nggak mungkin terjadi, maka error. Walaupun kita bikin EA-nya nggak error, tapi saat dijalankan dia tidak akan melakukan open posisi. Karena saat open posisi dia akan mengirim perintah untuk membentuk stop loss, tapi stop loss-nya ada di harga as atau ada di harga saat itu, maka tidak terjadi, maka gagal. Jadi walaupun kita compile script kita itu tidak error atau tidak ada kesalahan, tapi bisa aja tidak jalan saat ya dijalankan. Jadi bedakan antara kesalahan script dan logik. Scriptnya benar, tapi logiknya nggak betul. EA tetap bisa dipasang, tapi tidak bisa berjalan seperti apa yang kita inginkan. Jadi EA-nya scriptnya benar, tapi logiknya salah. Oke, kita setelah bikin stop loss buy, kita bikin stop loss sell. Jadi buy sell saya sendirikan ya. Sama sebenarnya konsepnya. Jika stop loss 0, SL sell 0, tapi ini bid plus. Kalau buy, itu stop loss-nya adalah di bawah harga running, atau di bawah harga as, berarti minus. Kalau sell, stop loss-nya kan di atas, makanya plus. Kemudian kita bikin untuk take profit buy dan take profit sell-nya sekalian ya. Oke, jadi ini sekalian, sama sebenarnya konsepnya, jika take profit 0, maka 0. Tapi jika ada isinya, maka rumusnya adalah ini. Take profit itu adalah as ditambah, kalau take profit sell, maksudnya take profit buy itu as ditambah, kalau take profit sell bid dikurangi nilai take profitnya. Oke, kita coba compile dulu, tidak ada error, no warning. Sekarang kita bikin trigger opennya. Oh ya, jadi konsep EA ini adalah bukan konsep EA, konsep script yang kita buat ini adalah membuat dua blok. Blok pertama adalah blok di saat kita open posisi pertama kali. Jadi gini ya, bentar saya buat pakai pen ya. Jadi gini, kita bikin tuh dua blok seperti ini. Ya. Blok pertama adalah OP awal. Dan blok kedua OP saat cut switch, saat switching. Nah, ini. Jadi, ini pelajaran baru juga, saya belum pernah memberikan tutorial yang model sistem blok seperti ini. Jadi, kita akan menjaga EA itu menjalankan ini dulu, OP awal ini, dan setelah OP awal ini, maka EA akan mengkode atau memberikan tanda untuk melakukan ini jika terjadi loss. Ya, jadi saat kena take profit, ya dia akan berjalan di sini terus. Tapi begitu kena SL atau loss, maka dia akan menyetop blok ini dan tidak menjalankan ini lagi, tapi langsung beralih ke blok OP di sini. Nah, pertama kita buat yang blok pertama dulu. Oke ya, seperti biasa kita bikin, turunkan dulu agak jauh biar nggak mepet. Eksekusi awal, total order count sama dengan 0 dan start switch. Nah, total order count ini kita harus buat dulu. Kita bikin di global area ya. Total order counts, ini default, ini pokoknya saya selalu buat ini, nggak akan saya ulang-ulang lagi nerangin. Intinya menghitung apakah di layar itu udah ada open posisi apa enggak. Kalau belum ada, berarti mengembalikan nilai
Ini akan menggunakan nilainya berapa di layar ada open posisi ya. Dibatasi dengan magic number dan simbol. Jadi hanya untuk simbol yang dipasang di layar itu dan magic number yang disetting di EA-nya. Jika order count sama dengan 0, maka nah ini maksud saya blok ini tadi. Kita membuat kode blok ini adalah eksekusi awal, berarti kan switch-nya belum berjalan. Berarti tanda seru ini maksudnya false, berarti start switch-nya masih false. Nah, pertama kita buat di sini dulu. Di sini ya, di atas sini seperti ini. Nah, static bool start switch false. Berarti kita bikin start switch ini false dulu. Berarti begitu dijalankan, nilai switch itu akan selalu false. Kenapa pakai static? Karena kalau menggunakan nilai bool, nanti saat kita rubah switch-nya menjadi, maksudnya kalau ini nggak pakai static, saat kita rubah switch-nya menjadi true, ini nanti akan berubah true. Ya, karena ini berubah true, maka ini nggak akan ketemu. Maka nanti setelah TP nih, take profit, setelah kita melakukan switching berkali-kali dan take profit, harusnya nanti kan dia akan jalan ke sini lagi nih, eksekusi awal lagi. Eksekusi awal ini ditandai dengan adanya start switch yang bernilai false. Kalau ini menjadi true, berarti ini tidak akan berjalan, maka terjadi error atau terjadi EA tidak berjalan semestinya. Makanya kita bikin pakai static, yang mana static ini hanya memasang nilai sesuai ini false itu pada saat pertama kali dipasang. Ya, pertama kali dipasang dan nanti bisa berubah sesuai ketentuan, sesuai keinginan lah. Jadi sebenarnya sama aja kayak bool ini, start switch ini dipasang di sini nih ya. Oke, mana tadi? Kemudian setelah kita bikin start switch nilainya false dulu di awal, kita jalankan total order count 0, start switch false ketemu, kita langsung bikin if. Ini. Nah, if signal cell, saya bikin cell dulu ya, biar nggak mau lubai terus. If signal cell adalah ini, jika ini terpenuhi, maka lakukan order send simbol OP cell. Nah, nanti ini kayak gini kita perlu buat juga. Ini fungsinya adalah menormalize, dimana kalau misalkan ini nih, kadang ada broker yang lotnya tuh kan minimal 0,1 ya. Kalau dengan ini nanti begitu broker itu lotnya menggunakan 0,0 broker kita pasang 0,01, broker 0,1, itu tidak akan error, tapi dia akan masang 0,1, jadi menggunakan lot minimum atau lot maksimum yang diperlukan. Makanya kita perlu bikin ini, kita bikin dulu. Nah, kalau coding itu biasanya memang saya bikin ini baru ingat, oh iya belum bikin yang ini, baru bikin, karena ini sudah hafal ya, kayak ini kan sudah hafal nih. Sudah hafal, tapi kadang-kadang lupa masalah ini, masalah yang, nah ini tiket ini harusnya kita buat juga nanti. Ini kita bikin normalize-nya dulu. NR itu normalize. Kita bikin di bawah ini, di global ya. Ini jadi ini aset-aset kita nih. Nah, NR nih, cara nulisnya NR dalam kurung nilai lotnya di sini. Ini rumusnya seperti ini, scriptnya seperti ini, agar dia mendeteksi maksimum lot, minimal lot stepnya berapa. Jadi tidak akan error. Kalau yang untuk sendiri sih nggak apa-apa, tapi kalau dipasang di MK5, dijual di sana, itu harus kita standar kayak gini. Nah, ini pasang NRS ini bit, snippet. Nah, ini SL cell, TP cell ya, ambil dari sini ya. SL cell, TP cell. Komennya tinggal di atas magic number. Ini expired date tidak perlu karena kita menggunakan instant order bukan pending order. Kita kasih warna merah. Dan ini tiket ini juga kita harus isi dulu nih. Kita bikin variabel tiketnya dulu. Kayaknya tadi kita belum bikin ya. Kita bikin variabel tiketnya digabungin sama di sini. Nah, ini khusus variabel data values atau pembentukan variabel. Kita coba compile. Unbalanced parenthesis. Kenapa? Karena ini belum ditutup ya. Jadi akan error karena belum selesai, by-nya belum. Kemudian lupa, saya terangkan dulu. Karena kita bikin sinyal sell setelah order send, maka
kita bikin ini, artinya apa? If tiket tidak sama dengan -1, artinya adalah jika order send ini berjalan lancar. Nah, sebenarnya sama. Jadi gini, kalau lancar itu nilainya adalah di atas 0. Kalau order send gagal atau failed itu nilainya -1. Makanya jika tidak sama dengan -1 atau sebenarnya tiket lebih besar dari 0 saja juga bisa. Misalkan ini kita ganti besar dari 0, ini juga bisa sebenarnya. Karena nilainya kan berarti jika tiketnya berhasil, order send berhasil, maka lakukan ini. Oke, saya bikin ini aja. Jadi, jika terjadi open posisi, contohnya sinyal sell, maka langsung kita tadi yang start switch-nya kita rubah jadi true. Ya, tadinya kan ini false nih. Kondisi false, awal kita jalan, dia false. Ya. Kemudian, ini bisa berjalan karena false dan total order count sama dengan 0. Kemudian sinyal sell muncul. Begitu order send muncul OP sell, maka langsung start switch-nya dibikin true. Ya, kenapa dibikin true? Biar dia tidak turun ke sini mengerjakan ini lagi, tapi mengerjakan nanti blok kedua. Oke, jadi tugas di blok pertama ini sudah selesai karena sudah dibikin true dan ini eksekusi awalnya tidak akan dieksekusi lagi selamanya, selama ini masih true. Nah, kemudian ini saya bikin N ini untuk menandai max order. Maksudnya untuk nanti mendeteksi, kan kita ingin nih, EA ini akan maksimal OP berkali-kali itu berapa. Misalnya kita bikin max order 3, berarti begitu sudah sampai 3, dia akan berhenti, tidak akan OP lagi. Makanya begitu dia sinyal sell muncul, dia akan menambah 1, N++. Pertama kita bikin static N-nya 0, ya nilainya 0. Kemudian, oh ya saya jelaskan lagi yang statik ya. Tadi saya mungkin agak salah menjelaskan, maksudnya statik ini adalah biar dia ini tidak diproses lagi. Jadi kalau ini nggak pakai statik atau bool start switch false, berarti begitu sampai sini kan dia true ya, sudah dibikin true. Nah, program kan akan berjalan sampai bawah nih, sampai selesai kurung ini kan, sampai selesai ini, dia kan beralih ke atas lagi, begitu ke atas, sampai ke sini, bool start switch false, dia menjadi false lagi. Dan ini akan berjalan lagi. Nah, sorry tadi saya kebalik. Berarti, kalau ada statik, ini hanya dibaca pertama kali, nilainya false, begitu sudah menjadi true, ini tidak akan diproses lagi. Jadi, hanya akan diproses pertama kali yang dijalankan. Terus yang ini juga pertama kali dibaca N sama dengan 0, N mendapatkan nilai 0, kemudian N++, berarti N ditambah 1. Jadi begitu open cell, nilai N-nya menjadi 1. Oke, 1 apakah max order terpenuhi? Kalau max ordernya diisi 1, berarti begitu N+1, dia nggak akan jalan lagi. Nanti ada fungsinya untuk membuat itu tidak jalan lagi. Oke ya, sementara ini dulu. Kita membuat, setelah terjadi OP cell, kita membuat startnya switch-nya menjadi true, kemudian menambahkan nilai count ordernya menjadi tambah 1 alias menjadi 1. Kemudian kita bikin yang sinyal buy. Kita taruh di bawahnya sini. Set. Sinyal buy sama, tapi ini berubah jadi order buy. Kemudian ini jadi as, tadi bit ya. Ini SL buy, TP buy, comment, magic number nih, standar. Dan ini sama, jika tiketnya tidak sama dengan -1, maka switch-nya menjadi true, N++. Oke, berarti ini sudah eksekusi pertama atau eksekusi awal sudah berjalan. Kita compile, tidak ada error. Nah, blok pertama selesai nih. Sekarang kita lanjut blok kedua di saat ada switching atau switch-nya berubah menjadi true. Apa yang kita perlukan? Saya agak ambil mikir nih, kan teranginnya agak rumit ya. Di sini kita bikin, kita bikin di atasnya ini. Ini kita turunkan dulu. Kita bikin penanda dulu di sini ya, biar enak. Eksekusi
eksekusi switch-nya di sini, kita bikin persyaratan dulu nih. Dia tereksekusi kalau apa. Jika start switch true, ini tidak ada tanda seru di depannya, berarti kan true artinya. Kalau ada tanda ini, berarti artinya false. Ini kan kita udah ubah jadi true kan, berarti kemudian ini baca ini nih. Start switch sama dengan true, total order count sama dengan 0. Dan jumlah ordernya belum lebih maksimal ordernya, maka dia nanti akan jalan ke bawah. Nah, total order 0 ini kan kenapa total order 0 syaratnya? Karena ini kan nanti kena SL nih. Jadi begitu belum kena SL, ya udah dia masih di sini aja, nggak kemana-mana. Tapi begitu kena SL, maka dia nanti akan masuk ke mode switch. Karena sudah memenuhi syarat. Ininya menjadi true, tidak ada posisi di chart, dan N-nya masih di bawah max order. Oke ya. Kemudian kita bikin yang pertama. Oh, ini udah berapa menit nih? Udah 31 menit. Panjang nih kayaknya. Kita membuat last profit loss. Nah, jadi kan konsepnya jika kita tadinya open buy, kemudian loss, maka akan membentuk open selanjutnya adalah sell. Berarti kan harus mendeteksi nih. Sebelumnya ini loss, itu yang loss itu buy atau sell. Atau sebelumnya itu kalau tertutup itu profit atau loss. Nah, ini mendeteksi atau profit atau loss. Nah, di sini perlu kita bikin ininya ya. Scriptnya untuk mendeteksi profit atau loss. Kita bikin di bawah sini. Oke, agak panjang nih. Saya kecilin dulu, nah biar lebih kebaca di layar semua. Nah, agak kepotong ini ya. Oke. Jadi kita bikin variabel last PL. Ini magic, ini double slot. Double lot. Ada tanda dan. Nanti saya jelaskan tanda dan ini. Di sini kita akan akan menghitung apakah hasilnya profit, apakah order tertutup yang sebelumnya itu profit atau loss. Oke.